Oke, halo assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, jadi kita ketemu lagi di pelajaran kimia. Eee, Jarang banget, kayaknya sejak terakhir saya kayaknya udah lama banget Kak, pernah bikin video kayak gini. Jadi, rasanya agak aneh sih sebenarnya gitu, karena kita cukup lama, eee, nggak pakai video kayak gini. Oke, jadi untuk hari ini kita akan coba bahas tentang materi tetapan kesetimbangan gitu ya, lanjutan, eee, tapi walaupun secara online, tapi mudah-mudahan, eee, tetap lebih ngerti. Karena kan kalau pakai video gini kan kalau misalnya nggak ngerti bisa diulang-ulang. Minusnya ya nggak bisa live nanya aja sih gitu. Jadi harapannya sih nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan aja gitu ya. Oke, jadi langsung aja biar nggak terlalu lama kita mulai untuk, eee, apa yang akan kita bahas, yaitu tentang tetapan kesetimbangan. Nah ini, jadi, waktu itu saya pernah bilang kalau kesetimbangan itu kan adalah ketika reaksi bolak-balik itu memiliki kecepatan yang sama, baik reaksi ke kanan ataupun, reaksi ke kiri. Nah, eee, kalau misalnya di kesetimbangan itu, ada yang namanya tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini, yang sudah kita pelajari yaitu KC ya, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, C, concentration, gitu. Nah, terus waktu itu saya juga pernah bilang kalau tetapan kesetimbangan tuh bukan hanya KC aja, tapi ada juga kesetimbangan berdasarkan tekanan, yaitu KP, pressure gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung atau nanti memanfaatkan nilai KP ini? Ya, oke. Jadi, mindset-nya harus mirip-mirip sama yang KC itu. Kalau misalnya kita punya reaksi kimia A tambah B, hasilnya C tambah D, ini kan bisa dibilang reaktan atau pereaksinya adalah A dan B gitu kan, dan produknya adalah C dan D. Maka untuk, koefisiennya itu ada M dan N, untuk, koefisien yang sebelah kanan ada P dan Q gitu ya. Jadi sama, untuk menentukan tetapan kesetimbangan, itu produk dibagi reaksi, sama aja. Terus dipangkatkan dengan koefisien, sama. Bedanya apa? Kalau yang KC itu pakainya itu concentration, kurung kotak, yang nggak boleh melenyot, gitu ya. Nah, kalau ini, itu pakainya tekanan, gitu ya. P di sini adalah tekanan, atau lebih tepatnya disebut tekanan parsial gas, karena masing-masing zatnya nanti punya tekanan parsial, gitu ya. Jadi tekanan parsial ini, eee, anggaplah tekanan yang dimiliki oleh masing-masing zat, gitu ya. Kalau zatnya ada 4 berarti tekanannya ada 4, zatnya ada 5 berarti tekanannya ada 5, kayak gitu, oke. Jadi cara mencarinya sama, ini produk dibagi reaktan, dan untuk, eee, koefisiennya masih dijadikan pangkat, kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung tekanan parsial gas? Caranya misalnya kita mau menghitung tekanan parsialnya gasnya X gitu ya, atau mau ngitung tekanan parsial gas C gitu misalnya. Nah, maka mol gas X, kalau emang mau nyari X, dibagi mol total gas, dibagi P total, atau nanti kita akan bahas secara mendalam di beberapa contoh ke depan gitu ya. Oke. Oke, jadi ini untuk soal pertama, kita masuk ke contoh ya. Jadi kita buka dulu, eee, ini ada sebanyak 6 mol gas PCl5 terurai dalam wadah tertutup sehingga tercapai reaksi kesetimbangan berikut. Jadi ini tuh ada, eee, reaktannya PCl5, terus untuk produknya adalah PCl3 dan Cl2. Oke, nah sampai situ, terus kita baca lagi. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol gas klor. Oke, di sini ketika setimbang, yang dikasih tahu baru gas klornya aja gitu ya. Baru gas klor Cl2. Dan tekanan total adalah 2 atm, nilai tetapan setimbangan Kp adalah berapa? Oke, jadi untuk biasakan untuk soal atau pelajaran atau apapun yang berbau matematika,
pastikan fokus pada tujuan dulu. Tujuannya adalah mendapatkan KP. Jadi ya ini KP-nya dulu. Oke. Cara mencarinya adalah tekanan produk gitu ya, dibagi tekanan reaktan. Lebih ke tekanan parsial ya. Gitu. Oke. Terus kemudian berarti KP-nya kita copy aja. Oke. Jadi KP-nya di sini PCl3 kita taruh sini dikali PCl2. Nah, kita taruh sini. Oke, ini sebagai produk karena kan ada dua. Nah, yang bawahnya PCl5. Oke. Nah, kira-kira kayak gitu untuk apa namanya? Untuk KP-nya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bisa dapat masing-masing tekanan parsial ini. Ini namanya tekanan parsial ya. Oke. Ini kita kasih pembatas. Nah, cara kita mencari tekanan parsial. Jadi, tulis aja gitu kan ya. PCl3. Nah, kayak gini. Terus kemudian oke, kita isi dengan nah, cara mencarinya apa? Tekanan parsial. Ini kan mencarinya PCl3. Berarti kita tulisnya PN atau mol PCl3 pada saat setimbang mol total setimbang. Jadi harus setimbang. Semuanya harus setimbang ya. Kali 100%. Oh, kok 100%? P total. Oke. Kali P total ya. Kebiasaan. Nah, kalau misalnya sudah, maka tinggal kita isi gitu. Nah, BTW kalau misalnya mau mencari apa itu namanya untuk PCl2, PCl2 ya bisa dengan cara ini juga gitu. Berarti kan tinggal diginiin kan. Tuh, ini sama gitu. Tuh. Sama ya. Jadi PCl2 terus kemudian tinggal di eh, bedain di bagian molnya aja. Bawahnya mah sama gitu. Terus misalnya eh, PCl5 ya berarti juga sama juga. Nah, ini agak ke bawah dikit. Oke, nah tuh jadi sama. Jadi cara mencari tekanan parsial itu nggak terlalu ribet ya. Eh, Cuman diganti di bagian atasnya aja, molnya aja yang beda, oke? Nah, semuanya ini dalam keadaan setimbang. Tapi dalam soal itu cuman gas klor aja yang diketahui itu setimbang, gitu ya. Maka harus kita apa sih namanya? Harus kita bikin dulu gimana cara kita bisa dapat mol yang setimbang ini, oke? Kita pinjem persamaan reaksinya. Nah, untuk mencari jumlah komposisi zat pada saat setimbang, maka gunakanlah MRS. Buat kalian yang memang belum terlalu paham sama MRS, maka ini bisa kok dipelajari terpisah gitu ya. Jadi nanti silakan boleh nanya ke saya atau memang request bahas tentang MRS secara lebih lanjut. Tentu saja dengan dilatih ya. Kalau misalnya kalian dengerin dong, biasanya sih akan beda gitu ya. Jadi kalau uh, sambil latihan tentu saja itu akan lebih baik gitu. Oke. Jadi MRS itu adalah format mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Nah, kayak gini. Nah, sebelumnya tapi kita tulis dulu koefisiennya. Di sini ini koefisiennya si PCl5 itu 1, si PCl3 itu 1, terus kemudian Cl2 itu 1. Nah, jadi kebetulan ini 1 semua ya. Nah, sekarang kita baca soalnya. Di sini dikasih tahu kalau misalnya gas PCl5 itu terurai. Terurai itu berarti
satu jadi banyak. Simpelnya tuh kayak gitu, terurai, tercerai-berai gitu ya. Satu jadi banyak. PCl5 jadi PCl3 dan Cl2 jadi pecah gitu ya. Nah, yang pecah berapa mol? Berarti 6 mol. Ini lebih ke konteks ya. Oke. Dan tentu saja kalau misalnya baru awal-awal, ya pasti hasil atau produknya pasti belum ada. Ini. Nah, terus kemudian, oh iya, jangan lupa di bagian apa MRS itu di antara R dengan S itu ada operasinya ya. Sebelum tanda panah itu minus, setelah tanda panah itu plus. Nah, kayak gini. Eh, oke. Jadi sebelum tanda panah itu minus, setelah tanda panah itu adalah positif ya. Nah, terus kemudian tinggal kita isi. Katanya pada keadaan setimbang gas klornya itu 2. Gas klornya itu 2. Nah, kita taruh sini. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa ngisi MRS ini terlepas dari kesetimbangan ya. Ini kan 0 yang Cl2. Cl2 itu 0 ditambah berapa hasilnya 2 ya tentu saja 2 gitu ya. Nah, terus kemudian perhatikan koefisiennya. Jadi R itu sesuai koefisien gitu ya. R itu sesuai koefisien. Ini kan 1 banding 1 banding 1 berarti ini 2 semua. Kalau 1 itu 2 ya karena perbandingannya sama jadi ya 2 semua ya. Oke. Tinggal kita operasi 6 kurang 2 4, 0 tambah 2 2. Oke, jadi kita udah dapat untuk MRS-nya. MRS-nya adalah 4 2 sama 2 ya. Nah, mol total pada saat setimbang ini bisa kita hitung sekarang. Karena kan kita udah tahu komposisi dari yang setimbangnya. Nah, caranya berarti PCl5 itu 4, PCl3 itu 2, Cl2 itu 2. Oke, 4 tambah 2 tambah 2 hasilnya adalah 8. Nah, jadi deh. Kalau sudah tinggal kita masukin aja. Karena kan udah bisa dihitung gitu ya. Masukin. Mol PCl3 itu 2 ya. Terus kemudian mol seimbangnya itu 8 mol totalnya. Nah, tekanan total di soal dibilang tekanan total adalah 2 atmosfer, kita tulisnya 2. Jadi di sini bisa yang pakai satuannya 2 ya. Pakai satuan HT. Sorry. Dah. Ini tinggal urusan matematika aja. 2 kali 2 4. 4 bagi 8 berarti setengah ya. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu untuk mencari yang tekanan parsial PCl3. Untuk yang Cl2 ini kan juga angkanya sama ya kebetulan ya. Ini sama-sama 2 ya. Berarti ini bisa kita copy nih. Sama aja soal angkanya. Nah, perhatikan. Ini kan mol Cl2-nya 2, mol totalnya tetap 8, P total juga tetap sama. Jadi yang beda-beda itu biasanya cuma mol zatnya aja. Sama-sama setengah, oke? Terus untuk pecel 5, molnya itu tidak 2, tapi dia bilang itu 4 ya. Oke, jadi kita hitung. Kita tulis angkanya 4. Nah, terus saja tidak setengah. 4 kali 2, 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. Oke. Dah, kalau udah ketemu PC apa tekanan parsial masing-masing, kita itu tinggal masukin angkanya aja di sini. Nah, tinggal dimasukin angkanya. Oke. Untuk PCl3 nilainya 0,5 dikali. Untuk Cl2 juga 0,5. Untuk PCl5 itu adalah 1 tadi ya. Nah, ini kan tinggal urusan matematika, 0,25. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya 0,25 ya. Silakan barangkali nanti ada yang bingung, boleh banget nanti di notice ya, ditanyakan. Oke, jadi untuk yang soal nomor 2 ya. Untuk soal kedua,
kita baca juga, pada ruangan tertutup terdapat 1 mol gas NO, NO ini nitrogen monoksida, yang terdisosiasi 40%. Oke, nanti kita bahas. Menurut persamaan reaksi berikut. Oke, di situ reaksinya adalah NO dan produknya adalah N2 dan O2. Jadi produk yang kanannya. Jika tekanan dalam ruang tersebut 5 atm, ini maksudnya tekanan total, maka berapa nilai Kp-nya? Oke. Jadi kita akan bikin format Kp yang sama dengan yang atas. Kita ambil aja. Nah, ini. Dan ya, tinggal kita isi ya dengan format yang benar ya. Oke. Jadi untuk apa namanya? Ini formatnya tinggal kita masukin yang PN2 dikali PO2. Oke, jadi kita taruh di sini. Terus kemudian ini PNO ya. Nah, karena NO ini memiliki koefisien 2, ini ada 2-nya depannya, maka itu akan jadi pangkat gitu ya. Jadi kalau koefisiennya itu akan jadi pangkat. Kira-kira kayak gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk bikin KP ya, sorry, bukan KC. Oke. Sama seperti tadi, maka kita akan mencari masing-masing ininya ya, apa sih namanya? Masing-masing tekanan parsial ya. Ya karena apa namanya? eh formatnya sama, jadi saya bisa pakai ini aja. Nah, ininya yang agak beda ya, mungkin. Ini pasti beda, ini pasti beda, ini pasti beda. Hasilnya juga pasti beda, gitu ya. Nah, ininya diganti sama yang atasnya. Oke, kita ganti. Untuk yang pertama mencari PN2. Untuk mencari PN2, maka gunakan mol N2 setimbang. Oke, bawahnya sama, mol setimbang, mol total setimbang, gitu ya. Oke, terus kemudian ya untuk mencari yang lain ya sama, tinggal diganti aja bagian sininya sama sininya, karena emang pasti sama sih. uh, ini berarti PO2. Jadi intinya kayak tinggal dicari aja masing-masing pada saat setimbang. Nah, sebenarnya di kesetimbangan tuh yang sulit apa sih? Justru emang bagaimana menentukan mol setimbangnya sih, kalau emang dia nggak dikasih tahu. Ya tapi emang begitulah gitu, materi itu pasti ada daya tantangnya sendiri. Oke. Terus kemudian karena zatnya ada 3, jadi satu lagi yaitu PNO. Ini kita masukin PNO, tekanan parsial untuk zat NO. Ini yang setimbang. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Untuk apa namanya? Untuk formatnya sama, jadi sama persis sama yang di atas gitu ya. Bedanya adalah ya di sini pastinya formatnya sedikit beda karena zatnya. Yang kedua nanti angkanya juga beda. Nah, terus kemudian kita karena kita baca dulu gitu ya. Gimana cara kita bisa dapat setimbang? Di sini katanya terdapat 1 mol gas NO yang terdisosiasi sebanyak 40%. Terdisosiasi itu maksudnya terurai sebanyak 40% dari mula-mula maksudnya gitu ya. Jadi 40%-nya itu dari mula-mula. Nah, di sini artinya yang bereaksi adalah 40% dikali mula-mula. Kebetulan mula-mulanya itu 1 gitu kan, dia bilang terdapat 1 mol. Jadi angka 1 itu berasal dari 1 mol gas NO-nya. Kalau misalnya mula-mulanya terdapat 10 mol ya nanti 40% kali 10 kayak gitu ya. Jadi terdisosiasi 40% itu adalah maksudnya di bagian R-nya bisa ditulis 0,4. Oke, karena pakai MRS juga ya kita kopas aja ininya. Nanti tinggal kita ganti-ganti. Ya, nah kayak gini. Nah, pas bener. Oke, tapi ini koefisiennya beda ya.
Koefisiennya di sini adalah 2, 1, 1. Nah, dan ini otomatis MRS-nya juga akan berbeda, isinya tidak sama. Oke, ini juga pasti akan berbeda. Oke, ya. Sekarang kita mulai aja masukin. Nah, ini kan tadi kan awalnya katanya 1 kan. Nah, pastinya di sebelah kanannya, karena produk di mula-mula itu pasti belum ada, maka yang bereaksi adalah sebesar 0,4. Nah, sekarang tinggal kita isi. Kalau R-nya itu 0,4, di bagian NO-nya, itu kan sama aja 2 bagian tuh 0,4. Nah, sebelahnya kan 2:1. Jadi satu bagiannya berapa? Kalau 0,4 itu 2 bagian, maka satu bagiannya adalah 0,2. Gitu ya. Ini juga 0,2. Nah, tinggal kita operasikan. 1 kurang 0,4, 0,6. Ini 0 tambah 0,2. Ini juga 0,2. Oke. Nah, dari sini kita bisa ngitung berapa jumlah mol total yang seimbang, yaitu 0,6 dari si NO, 0,2 dari si N2, 0,2 juga dari oksigen. Hasilnya berarti 1 ya. Enak kalau angkanya bagus-bagus seperti ini. Kita nggak perlu pakai calculator. Ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya sudah, maka tinggal kita sudah bisa masukin ke sini gitu ya. Berapa mol N2 yang setimbang? 0,2 ya. 0,2. Terus kemudian berapa mol total yang seimbangnya? 1. Nah, berapa tekanan totalnya? Katanya tekanannya adalah 5 atm, jadi 5 ya. Jadi tekanannya itu yang dipakai yang satuannya atm. Ya, ini tinggal urusan matematika. 0,2 kali 5 itu 1. 1 bagi 1 ya 1. Oke, dengan cara yang sama kita bisa masukin si oksigen. Kita cek oksigen, mol oksigennya berapa? 0,2 juga. Oh, berarti angkanya pasti sama gitu ya. Ininya nggak berubah, mol totalnya sama, tekanan total juga nggak berubah. Oke, terus kemudian lupa kepencet print screen. Print screen di sini bekerja ya. Oke, nah molnya NO itu kan 0,6. Oke ya, pas ini bukan 1. Oke, 0,6. Nah, 0,6 kali 5 itu kan 3 ya. 3 bagi 1 itu 3. Oke. Sudah komplit semua, 1, 1, 3. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal kembali lagi ke sini. Jadi kita tinggal ngitung doang ini. Nah, jadi kebayang dong, ribetnya itu cuma di bagian tekanan parsialnya aja, gitu ya. Terlihat banyak, tapi sesungguhnya ya kerjainnya nggak terlalu ribet sih, asal sesuai alur. Ini 1, karena N2-nya tadi katanya 1, terus PO2 itu 1 juga. PO2. Oke, nah untuk PNO tadi kan 3, pangkat 2. Karena dari awal PNO itu ada koefisiennya 2. Dah, ini tinggal urusan matematika aja. 1/9 tuh kalau nggak salah 0,1 gitu. Oke. Kira-kira kayak gini untuk soal nomor 2. Oke, jadi berikutnya adalah kita kan tadi udah belajar soal menentukan KP. Nah, kemudian ada nggak sih hubungannya antara KC dengan KP? Kita kan udah belajar KC di pelajaran sebelumnya gitu. Jadi terus udah KP. Ada nggak sih hubungannya? Nah, ternyata ada. Jadi hubungannya antara KC sama KP itu bisa dilihat di kotak yang kedua ini. Yang KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Jadi yang dipangkatkan delta N ini adalah RT-nya gitu ya. Jadi ini bukan segini dipangkatin semua enggak, tapi hanya RT-nya aja yang dipangkatin delta N. KP udah tahu ya, KC udah tahu. R itu apa? R itu ini nih. 0,082. Saya nggak tahu sini kelihatan atau enggak. 0,082 liter ATM per mol Kelvin ya. Itu satuannya kalau mau ngapalin sok aja. Nah, R itu adalah tetapan. Jadi dia itu udah fix angkanya segini gitu ya. Terus untuk T ini adalah suhu cuman harus dalam satuan Kelvin. Nanti dicontoh
sekalian kita bahas caranya gimana ngubah dari Celsius ke Kelvin. Karena kan biasanya dipakeinnya kan Celsius kan, tapi gimana cara Kelvin. Terus untuk delta N, delta itu kan selisih ya. Selisih apa sih? Selisih jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Oke, biar nggak ribet kita masuk ke soal 3 aja. Jadi ini adalah contohnya gitu ya. Contoh soalnya, perhatikan. Pada suhu sekian derajat Celcius, ada reaksi berikut memiliki nilai Kc sama dengan 1. Berapa nilai Kp-nya? Oke. Seperti biasa, kita akan fokus ke Kp-nya. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, kayak gini. Cuman kita Kc-nya udah ada, R-nya ada, suhunya ada, tinggal delta N-nya aja. Gimana cara kita bisa tahu delta N? Nah, kita pakai reaksi. Jadi kita ngeliatnya dari reaksinya ya. Oke. Nah, terus kemudian kita tulis nih di sini nih apa itu namanya? Jumlahnya, koefisiennya. Ini 2 ya depannya. Terus kemudian ini 1, terus ini 3. Gitu ya. Oke. Jadi bisa dibilang total yang kiri jumlah ya, mungkin pakai sigma aja. Nah, sigma itu adalah jumlah kiri itu sama dengan 2. Tuh. Jumlah kiri 2, sedangkan jumlah yang kanan sama dengan 1 tambah 3. Nah, jadi yang kanan itu sama dengan 4 ya. Oke. Nah, terus kemudian berarti kalau misalnya kita mau ngitung delta N ya, delta N sama dengan jumlah rumus ya, rumus dulu. Jumlah koefisien kanan, sorry, dikurang copy aja lah. Jumlah koefisien kiri. Gitu kan? Produk itu kanan. Nah, berarti yang kanan itu 4 dikurang 2. 2. Oke, kayak gitu ya. Jadi caranya delta ini dari reaksinya aja. Sesimpel itu sih. Oke. Terus kemudian kalau misalnya udah, ya tinggal kita hitung aja. Kc-nya kan katanya 1. Terus dikali R-nya itu 0,082 dikali, nah T-nya itu kan 27. 27 itu 300. Oke, kita bahas ya. Ini pangkat 2. Kenapa Celsiusnya atau suhunya itu kok malah jadi 300? Oke, ini kita geser dulu. Ini aja. Terus kemudian di sini. Nah, kita batasin aja biar enak untuk dilihat ya. Oke, jadi untuk Kelvin, jadi kan satuan itu harus Kelvin untuk T atau suhu. Suhu itu satuannya harus Kelvin. Caranya adalah kita masukin derajat Celciusnya, tinggal ditambahin angka 273. Itu. Jadi sama dengan Celciusnya tadi kan 27. Tambah 273, hasilnya adalah 300. K ya, satuannya adalah Kelvin. Oke, nama satuan keren amat ya. Oke, jadi tinggal dihitung aja. Nah, kalau nggak salah itu hasilnya berapa ya? Kita harus ngitung dong. 0,082 kali 300. 24,6 kali 24,6. 605,16, oke. 605,16. Nah, ini adalah jawabannya. Gitu ya. Itulah jawabannya untuk soal nomor 3.
Oke, jadi untuk berikutnya adalah soal keempat nih. Kalau dilihat-lihat bahasanya ya, ada suhu sekian, ada reaksi sekian, memiliki nilai KC sekian. Perhatikan yang ditanya adalah berapa nilai KP-nya. Kalau dilihat-lihat ini sebenarnya persis banget kayak yang soal nomor 3 ini, tapi dengan angka yang berbeda. Jadi harusnya sih ini bisa kita pakai polanya ya. Oke, kita kopas aja biar gampang. Nah, oke. Tinggal di oh ini mepet banget. Tinggal diganti-ganti aja. Tentunya ini berbeda ya. Ini berbeda. Nah, ini reaksinya juga berbeda. Kita kopas. Pertama dari reaksinya dulu. Oke, ini harus di iniin dulu. Nah, oke. Kita hitung. Pertama, ini koefisien 2AB itu berarti 2. Terus kemudian koefisien ini 1. Terus kemudian koefisien ini tuh 1. Nah, jadi yang kiri itu benar 2, tapi yang kanan itu bukan 1 tambah 3, tapi 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, lagu. Oke, jadi koefisien kanan sama kirinya itu udah ketemu, tinggal kita hitung. Oke, jumlah kanan itu 2, jumlah kiri itu 2, berarti sama dengan 0. Oke. Untuk suhunya, karena ini sama-sama 27 derajat, maka ini sama. Tinggal kita hitung ya. Oke, masukin aja. Katanya kacanya 0,5. Untuk RT, R-nya itu sama 0,082, always ya. Dikali suhunya 300 pangkat 0. Nah, ini kan kalau misalnya pangkat 0 itu dia eh, sama dengan 1 ya. Apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi sama aja kayak gini. Hasilnya berarti 0,5. Nah, di sini kita punya pernyataan menarik nih. Ternyata nilai KP-nya sama dengan nilai KC. Itu kalau dilihat-lihat KP-nya KC-nya 0,5, KP-nya juga 0,5. Nah, kondisi kayak gini tuh terjadinya kapan sih? Di sini bisa kita tulis kalau misalnya uh, nah, jika pakai jumlah ya. Jumlah itu sigma. Koefisien kita copy aja. Jumlah koefisien kanan sama dengan kiri, maka nilai delta n sama dengan 0. Oke. Jika koefisien kanan sama dengan kiri, maka nilai delta n-nya sama dengan 0. Terus kemudian, jika delta n sama dengan 0, maka KC sama dengan KP. Nah, jadi di sini kita punya kesimpulan menarik. Kalau misalnya koefisien kanan itu sama dengan kiri kan delta n-nya 0. Kalau delta n 0, maka nanti hasilnya kayak gini, KC-nya sama dengan KP. Nah, jadi kesimpulannya sesuai logika matematika gitu ya. Jika koefisien kanan sama dengan kiri, maka KC sama dengan KP. Itu. Ini kesimpulannya. Kita kotakin aja. Nah, ini kasih garis gitu ya. Karena ini kan kesimpulan. Oke, jadi kira-kira kayak gini. Untuk apa namanya? Untuk uh, nomor 4, kira-kira kita punya kesimpulan kayak gitu. Mungkin sedikit nyambung untuk masuk ke nomor soal kelima gitu ya, karena emang soal kelima nih uh, identik dengan tadi. Jadi langsung aja.
sola. Oke, berikut soal kelima ya. Nah, reaksi berikut yang nilai KP-nya sama dengan KC. Oh, nah ini kan kita tahu kalau KC itu sama dengan KP. Nah, maka kita cari yang koefisien kanan itu sama dengan kiri. Oke. Ini kita renggangin biar kita bisa ngitung koefisiennya. Renggang. Oke, kita hitung. Ini kan 2. Terus ini 1. Terus ini 2. Oke. Terus kemudian ini 1. Ini 2. Kita tentuin aja dulu. Lalu kita hitung nanti. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Ini 5. Ini 3. Ini 4. Oke, jadi kira-kira gini. Untuk soal kelima, maka kita cari mana yang koefisien kanannya sama dengan kiri. Oke, ini 2 sama 1, totalnya 3. Sedangkan ini 2. 3 dan 2 tidak sama. Kiri 1, kanan 2. Berarti tidak sama. Kiri 2, kanan 1 tambah 1. Berarti 2. Oh, ini sama ya. Kirinya 2, kanannya ikut 2. Jadi ini jawabannya. Walaupun yang lain ini juga pasti bukan jawabannya, tapi kita bahas sedikit. 1 tambah 3, 4. Ini 2, berarti nggak sama. 1 tambah 5, 6. 3 dan 4, 7. Jadi 6 dan 7 tidak sama. Kira-kira kayak gitu untuk soal 4 dan 5. Oke, jadi demikian pembahasan mengenai KP dan hubungannya dengan KC gitu ya. Jadi lengkap sudah tentang tetapan kesetimbangan, dan ada sedikit di penghujung untuk tetapan kesetimbangan itu yang tadi kita kerjain itu rata-rata emang bukan rata-rata, emang semuanya hanya satu fase atau homogen. Masih ingat kan homogen atau heterogen? Nah, untuk yang heterogen ini tidak menggunakan zat padat atau zat cair gitu ya. Jadi untuk heterogen kan itu nanti wujudnya ada banyak. Maka yang padat atau yang cair itu nanti tidak dipakai. Jadi anggap aja kayak nggak ada gitu ya. Nah, tapi ini untuk KC. Khusus untuk KP itu yang dianggap itu hanya yang gas aja. Jadi kalau misalnya nih suatu reaksi nggak ada gasnya, berarti tidak ada yang dianggap untuk KP-nya kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu untuk pembelajaran kita soal tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kalau ada pertanyaan boleh banget nanya aja. Bagusnya tertulis sih, jadi biar enak untuk dibahas. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Semoga selalu sehat.